Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kurnia Sakinah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tepatnya dari kelas KPIA dengan NIM 0111221009. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang komunikasi Islam dalam penyebaran informasi. Ada bagi dalam 4 pembahasan. Jadi yang pertama itu apa sih definisi dari penyebaran informasi. Kemudian yang kedua ada yang hadis yang berkaitan tentang penyebaran informasi. Kemudian yang ketiga etika penyebaran informasi. Dan keempat yaitu contoh penerapan dari komunikasi Islam dalam penyebaran informasi. Dan yang terakhir yaitu kuis. Jadi kita langsung saja yang pembahasan pertama yaitu definisi penyebaran informasi. Nah, jadi definisi dari penyebaran informasi adalah pesan yang disebarkan untuk memberikan pengertian tentang pesan yang ingin disampaikan. Informasi tersebut disampaikan dengan memberikan fakta yang sejujur-jujurnya dengan adanya tujuan untuk memberikan pesan yang benar dan jelas. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu etika penyebaran informasi. Jadi etika yang pertama yaitu pastikan keakuratan informasi yang disebarkan. Nah, jadi ketika kita ingin menyebarkan informasi, kita pastikan dulu keakuratan informasi yang disebarkan. Jangan asal menyebarkan gitu saja dan bisa jadi informasi itu tidak benar atau hoax. Kemudian yang kedua yaitu transparan dalam menyampaikan informasi. Jadi ketika kita menyampaikan informasi itu tidak boleh ada yang ditambah-tambahkan atau yang dikurang-kurangkan. Jadi harus transparan yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga yaitu hindari merugikan individu atau kelompok tertentu. Jadi ketika kita menyebarkan informasi, kita tuh tidak boleh asal menyebarkan gitu aja. Kita harus melihat ketika kita menyebarkan informasi ini merugikan orang lain atau tidak. Jadi kalau merugikan orang lain itu sebaiknya jangan disebarkan. Kemudian yang keempat yaitu hargai privasi orang lain. Jangan membagikan informasi pribadi tanpa izin. Informasi pribadi orang lain itu kan sangat sensitif ya. Jadi itu sangat privasi dan tidak boleh kita sebarkan. Selanjutnya ada sebarkan nilai-nilai positif seperti kebaikan, empati, dan rasa syukur melalui media sosial. Jadi ketika kita bermain media sosial, kita tuh harus menyebarkan nilai-nilai yang positif. Jangan menyebarkan nilai-nilai yang negatif seperti ujaran kebencian atau menghina gitu. Nah, yang terakhir etikanya yaitu ciptakan lingkungan digital yang positif dan beretika dengan memahami dan mengamalkan etika penyebaran informasi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu hadis yang berkaitan dengan penyebaran informasi. Nah, jadi contoh hadisnya itu cukup seorang itu menjadi pendusta bila ia membicarakan semua informasi yang didengarkannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya itu lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu contoh penerapan komunikasi Islam dalam penyebaran informasi. Nah, contoh penerapannya itu ketika kita berdakwah melalui metode bil kalam atau menulis, yaitu penggunaan media seperti buku, artikel, website, dan media sosial untuk menyampaikan informasi Islam secara tertulis. Contohnya itu ketika situs web Islam terpercaya, akun media sosial, dakwah dan e-book edukasi Islam atau aplikasi Islam. Yaitu contoh dari penerapan komunikasi Islam dalam penyebaran informasi. Kemudian ada metode bilisan yaitu berbicara seperti ceramah, pengajian, khutbah, dan podcast untuk menyampaikan informasi Islam secara lisan. Contohnya itu ceramah agama di masjid, kemudian kajian rutin di komunitas, dan juga podcast dakwah di platform streaming. Jadi kayak sekarang kan lagi booming-boomingnya tuh podcast. Nah, itu juga bisa kita ambil contoh untuk berdakwah melalui podcast itu tersebut dan menyebarkan informasi-informasi Islam.
Kemudian yang terakhir kita masuk ke kuis. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu mana yang termasuk ke dalam etika menyebarkan informasi? A. Menghargai privasi orang lain. B. Transparan dalam menyampaikan informasi. C. Pastikan kebenaran informasi. D. Semuanya benar. Ini tadi kita kan sudah membahasnya, pasti jawabannya D. Ya, benar. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu cukup seorang itu menjadi pendusta bila ia membicarakan semua informasi yang didengarnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh A. Imam At-Tirmizi, B. Imam Al-Bukhari, C. Imam Muslim, D. Imam Ibnu Majah. Jawabannya yaitu C. Imam Muslim. Kemudian soal yang ketiga yaitu apa yang harus kita lakukan ketika melihat seseorang yang menyebarkan informasi yang hoax. A. Membiarkan saja. B. Pura-pura tidak tahu. C. Menegurnya secara baik-baik. D. Memarahinya. Jawabannya adalah C. Menegurnya secara baik-baik. Kemudian soal yang keempat yaitu platform media sosial mana yang tidak termasuk ke dalam penerapan penyebaran informasi. A. Shopee, B. Twitter, C. Instagram, D. TikTok. Jawabannya udah pasti Shopee ya, karena kan Shopee itu aplikasi untuk belanja. Masuk ke soal yang kelima, yaitu mana yang tidak termasuk ke dalam etika menyebarkan informasi. A. Menghargai privasi orang lain. B. Transparan dalam menyampaikan informasi. C. Pastikan kebenaran informasi. D. Menyebarkan informasi yang menyebabkan konflik. Sudah pasti jawabannya D. Oke. Nah, itu saja yang kita bahas di dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.